Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan yang 11 dan 12 karena memang hari ini agak sedikit panjang materinya, jadi saya buat dua pertemuan. Di sini kita mengenai anggaran biaya variabel ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai biaya variabel, pastinya biaya yang selalu berubah-ubah sesuai dengan produksi ya, nilai produksinya kita. Jadi kalau produksinya semakin bertambah, maka biaya variabelnya juga akan mengikuti sesuai dengan produksinya. Nah, di sini kalau anggaran biaya variabel ini adalah sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi ya, berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Jadi memang biaya variabel ini akan selalu berubah sesuai dengan yang kita produksi. Jadi di sini tujuan anggaran variabel ini adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Jadi akan berpengaruh terus terhadap tingkat keluaran yang sudah kita akan produksi ya. Kemudian manfaatnya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan, kemudian sebagai penyusunan anggaran perusahaan, kemudian pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel tersebut. Karena memang kita tahu bahwa anggaran biaya variabel supaya lebih memudahkan perusahaan tersebut untuk mengetahui biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan sesuai dengan volume produksinya. Nah, di sini ada contoh ya. PT Angkasa sedang menyusun laporan laba rugi dan anggaran variabel ya. Di sini ada setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja selama 4 JKL atau jam kerja langsung ya, DLH. Per DLH itu per jam dengan tarif 150 per JKL atau jam kerja langsung. BOP bulanannya adalah 60.000 sampai dengan 80.000. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Jenis biayanya di sini ada bahan pembantu, kemudian listrik, depresiasi ini atau penyusutan, gaji, asuransi ya. Jadi di sini ada range 60 unit, 60.000 unit, kemudian 80.000 unit. Nah, kita akan lakukan penyusunan ataupun perhitungan dengan melihat bagaimana anggaran variabel itu untuk periode Desember dalam bentuk matematis, kemudian formula dalam bentuk tabel, grafik ya, di mana di sini produksi per unit jika rencana produksi bulan 2019 adalah 65.000 unit ya. Nah, untuk di sini yang akan terjual ini sudah kita lihat di sini ada 65.000 unit dengan harga jual yaitu per unitnya 3.400. Nah, yang akan kita laksanakan di sini ataupun akan kita lakukan adalah bagaimana kita menghitung biaya bahan ya, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, pemasaran, administrasi dan umum, operasi dan juga total biaya. Nah, di sini sudah ada semua catatannya ya. Yang pastinya jelas ini video di dalam video sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya bahan baku, di mana di sini ada variable cost dibagi dengan unit ya. Jadi Rp500 ini sudah ada penentuannya untuk biaya-biayanya ya. Jadi per kilo ini sama dengan 1.000, kemudian 600, 13 juta, 30 juta, 25 juta dan juga sampai dengan total 93 juta. Baik, dengan di sini dengan melihat perilaku dan karakteristik tiap-tiap item, maka dapat kita lakukan persamaan ya matematis, di mana Y1 sama dengan 0 ditambah 1000X dapat dari sini tadi yang dari jenis biaya. Kemudian selanjutnya Y2, Y3 dan seterusnya ya. Kemudian kita masuk di langkah kedua. Ini adalah kita memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel ya. Di sini ada biaya bahan penolong. Di sini ada keterangan di mana kita harus membuat keterangan tertinggi dan juga terendah. Kapasitasnya adalah kalau tertinggi ini adalah biayanya 4 juta. Kemudian untuk terendah ini adalah 60.000 unit ya, dan sehingga selisihnya adalah 20.000 dan juga 1 juta. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari
Jadi ini diperoleh dari data-data yang sudah ada ya. Jadi bahan pembantu, listrik, depresiasi. Karena kita tadi berbicara mengenai bahan pembantu, maka 3 juta ini diperoleh dari sini ya. Yang ini ya. Yang ini kita peroleh dari sini ya. 3 juta, 4 juta ini kita peroleh dari sini. Ya, kemudian kita masuk di komponen tiap per bulan nih ya, fixed cost atau biaya tetap ya. Tadi yang tertinggi adalah 4 juta dengan 3 juta, ini 50 per unit dikali dengan 80.000 unit sama dengan 4 juta. 50 ini dari mana? 50 ini memang sudah 50 ini diperoleh dari sini ya. Dari sini ya, variable cost dibagi unit atau 1 juta selisihnya dikurang dengan kapasitasnya 20.000 dibagi itu, kemudian dapatnya 50. Nah, di sini kita sudah memperoleh 4 juta dan juga 3 juta. Nah, untuk menghitung biaya listrik ini adalah biaya variabel karena memang biaya listrik ini adalah biaya yang memang akan sesuai dengan produksi yang akan kita laksanakan ya, ataupun yang akan kita gunakan. Jadi nanti listrik juga akan menyesuaikan. Nah, di sini tertinggi, ini terendah, ini juga ada di data sebelumnya ya. Nanti boleh dicek. Ini di data sini listrik 6 juta, 7.500 ya. Kemudian sama dengan tadi juga nanti hasilnya karena dia akan diperoleh dari sini 1.500.000 dibagi dengan 20.000. Seperti itu semuanya ya. Semuanya seperti itu. Nanti yang membedakan hanya di sini. Nanti ketika kita sudah melakukan perhitungan, nanti yang akan kita laksanakan adalah di sini 0 tambah 50x yang tadi, kemudian 1.500 tambah 75x yang dari persamaan yang kita buat tadinya, dapatlah biaya operasionalnya ini adalah total BOP-nya adalah Y sama dengan 13 juta ditambah 150x ya. Nah, di sini nanti kita akan melaksanakan di mana persamaan-persamaan tadi akan kita masukkan. Ya, yang seperti yang tadi kita bisa masuk di 0 tambah 50x, ini semua totalnya adalah 13 juta tambah 150x. Nah, ini pemasaran juga sudah ada di yang sebelumnya, nanti coba dicek lagi. Kemudian untuk menentukan anggaran variabel dengan bentuk formula, ini juga sudah kita seperti ini. Ya, 0 ditambah 1000x, 600x ya, 150, 0, 0 dan ini ya, yang ini, kemudian sampai sini, ini untuk mencari fixed cost ataupun variable cost. Jadi yang ada fixed cost-nya ya berarti kita masukkan, yang tidak ada berarti hanya variable cost saja. Nah, di sini range 65.000 ini diperoleh dari mana nih? 65 juta ini diperoleh dari karena dia range 65.000, maka 65.000 ini dikali dengan 1.000 ya, karena dia variable cost-nya aja. Kemudian seterusnya seperti itu 70.000. Jadi nanti untuk unitnya ini 70.000 ya, bukan 75.000, ini 70.000. Nah, di sini kita buat grafik juga, ini yang dimana grafik ini dimulai dari 0 ya sampai dengan 25 juta. Kita mau lihat 1 sampai 6 ini ya. Kemudian untuk biaya juga seperti itu, bahan mentah 65 juta tadi yang ada di sebelumnya. Kemudian untuk 3.400 juga sudah ada di slide yang ketiga. 3.400 memang sudah ada penentuan untuk harga jualnya ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya rasa masih banyak pertanyaan, jadi silakan bertanya. Saya membuka sesi pertanyaan, jadi jangan sampai nanti hanya dibaca. Jadi kalau seandainya memang tidak paham, tolong ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.